Pernah kepikiran gak sih waktu lihat laporan keuangan yang hasilnya bagus, apa ya rahasia di baliknya? Nah, hari ini kita bakal melakukan persis hal itu. Kita akan bedah tuntas sebuah laporan investasi beneran buat ngerti strategi apa yang bikin kinerjanya luar biasa. Yuk kita mulai. 24,07%. Nah, angka inilah yang jadi pusat perhatian kita. Ini bukan angka ngasal, ini imbal hasil real yang tercatat di sebuah laporan. Dan jujur aja, ini keren banget. Ya jelas kan, angka setinggi ini langsung bikin kita bertanya-tanya, gimana caranya? Apa aja sih isi portofolionya? Strategi apa yang mereka pakai? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita bakal bedah jadi 5 bagian. Pertama, kita cari tahu dari mana angka 24% ini datang. Terus, kita bongkar isi portofolionya. Setelah itu, kita dalamin aturan main resiko mereka. Lalu kita pahami apa tujuan di balik investasi ini. Dan terakhir, kita simpulkan pelajaran penting yang bisa kita petik. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gimana ceritanya imbal hasil 24% ini bisa tercapai? Kita akan gali langsung dari sumbernya, yaitu laporan NFIM Strategic Wealth Fund. Jadi, semua yang kita bahas ini sumbernya dari dokumen ini ya. Ini penting, karena artinya kita bisa lihat secara otentik gimana cara seorang manajer investasi profesional menyusun dan melaporkan strategi mereka. Oke, sekarang kita ngintip dapurnya yuk. Di bagian kedua ini, kita mau lihat apa aja sih aset yang jadi motor penggerak di balik kinerja portofolio yang ciamik ini. Wow, kalau kita lihat alokasinya, ini menarik banget. Diversifikasinya itu berani tapi tetap terukur. Porsi terbesarnya, 30% ada di kripto, yang kita tahu super agresif. Ditambah lagi 20% di saham AS. Tapi lihat deh gimana ini diimbangi sama aset defensif yang kuat, 20% di logam mulia, dan ada porsi kas yang cukup besar juga. Jadi ini soal keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Nah, ini dia, angka di balik layarnya. Jadi dana ini dimulai dengan modal awal atau biaya perolehan sebesar 151 miliar rupiah. Terus, di akhir periode, nilainya tumbuh jadi 187 miliar. Selisih 36 miliar itulah keuntungannya, yang kalau dihitung ya jadi 24,07% tadi. Intinya apa? Kinerja keren ini bukan cuma karena satu aset jagoan, tapi ini adalah hasil dari perpaduan yang cerdas antara mesin pertumbuhan kayak kripto dan saham dengan jangkal yang bikin stabil seperti logam mulia dan kas. Nah, ini nih bagian yang paling penting menurut saya, aturan main risiko. Kalau tadi kita udah bahas apa isi portofolionya, sekarang kita mau bahas bagaimana portofolio itu dikelola. Percaya deh, rahasia sebenarnya ada di sini. Kuncinya itu bukan feeling atau tebak-tebakan, tapi sistem. Sebuah kerangka kerja yang disiplin dan punya aturan main yang jelas banget. Emosi ditaruh di pinggir, aturannya yang jadi komandan. Jadi, filosofi mereka itu namanya risk budgeting. Gampangnya gini deh, mereka itu bukan cuma ngalokasiin uang, tapi juga ngalokasiin jatah resiko. Jadi setiap aset punya batas resikonya sendiri-sendiri. Tujuannya bukan cuma buat ngejar untung setinggi-tingginya. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Buat kripto, aset yang paling liar pergerakannya, aturannya tegas banget. Kalau nilainya tiba-tiba naik dan jadi lebih dari 35% dari total portofolio, mereka bakal langsung jual kelebihannya, sampai porsinya balik lagi ke 30%. Ini cara yang disiplin banget buat ngamanin untung, sekaligus ngendaliin resiko. Beda lagi aturannya buat saham AS. Kalau nilainya lebih dari 25%, mereka nggak langsung jual. Tapi mereka berhenti nambahin posisi baru dan biarin aja posisinya tumbuh alami. Ini cara cerdas buat mencegah portofolio terlalu gemuk di satu aset tanpa harus memotong potensi keuntungan. Dan jangan kira aset aman kayak logam mulia nggak ada aturannya. Ada juga. Kalau porsinya jadi kegedean, sampai lebih dari 22%, mereka akan jual secara bertahap. Ini nunjukin kalau setiap komponen, mau itu agresif atau defensif, semuanya dikelola pakai disiplin yang sama. Oke, kita udah tahu apa isinya dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaan yang lebih dalam, mengapa? Buat apa sih semua ini? Nah, inilah yang ngebedain investasi yang strategis sama sekedar spekulasi. Pendekatan ini dikenal sebagai investasi berbasis tujuan atau goal-based investing. Artinya, tiap rupiah itu punya tugas masing-masing, yaitu untuk mendanai tujuan-tujuan konkret dalam kehidupan nyata.
Dan tujuannya ini lengkap banget loh, benar-benar mencakup semua fase kehidupan. Mulai dari yang paling dasar kayak dana darurat, sampai pencapaian besar seperti beli properti dan pensiun, bahkan sampai mikirin biaya pendidikan anak dari SD sampai S2, modal buat usaha, sampai buat liburan pun semuanya udah ada posnya sendiri. Nah, ini yang bikin semuanya jadi punya makna. Ini bukan cuma soal numpuk aset biar makin banyak, tapi ini adalah sebuah peta jalan kehidupan yang didanai secara sistematis. Tiap keuntungan yang didapat itu langsung punya kontribusi buat mencapai salah satu tujuan hidup ini. Oke, kita sampai di bagian akhir. Dari semua yang udah kita bedah, apa sih pelajaran utamanya yang bisa kita ambil? Apa esensi dari cetak biru investasi yang sukses ini? Sebenarnya, formulanya bisa disederhanain jadi 3 pilar ini. Pertama, arah. Tahu dulu tujuanmu apa sebelum mulai investasi. Kedua, diversifikasi. Bangun portofolio yang seimbang antara yang ngebut sama yang ngerem. Dan yang ketiga, ini yang paling susah. Disiplin. Bikin aturan main yang jelas dan taati apapun yang terjadi. Dan kalau mau diringkas lagi, kalimat dari laporan mereka ini udah paling pas deh. Profil investor, jangka panjang, berbasis aturan. Dua frasa ini adalah DNA dari seluruh pendekatan mereka. Sabar, dan punya sistem. Jadi jelas banget kan, kesuksesan Dana ini bukan karena hoki. Semuanya terencana, dibangun di atas sebuah cetak biru yang dirancang dengan matang dan dieksekusi dengan super disiplin. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Dana ini punya cetak biru yang jelas. Kalau kamu, apa cetak birumu?